Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwalan dengan NPM 243040118. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film Ready Player One. Yang pertama ada pembukaan film. Film Ready Player One diawali dengan memperkenalkan tokoh utama bernama Wade yang hidup di dunia nyata pada tahun 2045. Dunia pada masa itu digambarkan sedang mengalami berbagai krisis seperti masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Wade tinggal di sebuah lingkungan kumuh yang disebut Stack, yaitu bangunan bertumpuk yang menunjukkan kondisi masyarakat kelas bawah. Kehidupan Wade sangat sederhana dan terbatas. Dari awal film, penonton sudah diperlihatkan bahwa dunia nyata tidak memberikan banyak harapan bagi Wade maupun masyarakat lain. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak orang memilih melarikan diri ke dunia virtual bernama Oasis. Selanjutnya, Wade login pertama kali ke Oasis. Setelah diperlihatkan kondisi dunia nyata, film kemudian membawa penonton ke dunia virtual Oasis. Wade masuk ke Oasis menggunakan perangkat virtual reality dan berubah menjadi avatar bernama Parzival. Di dalam Oasis, Wade dapat bergerak bebas, berinteraksi dengan pemain lain, dan menjalani kehidupan yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan dunia nyata. Oasis digambarkan sebagai dunia tanpa batas, tempat setiap orang bisa menjadi siapapun tanpa memandang kondisi aslinya. Next, penjelasan kompetisi Easter egg. James Halliday, pencipta Oasis, muncul dalam bentuk rekaman digital sebagai anorak. Dalam rekaman tersebut, Halliday menjelaskan bahwa ia meninggalkan sebuah kompetisi bernama Easter egg. Kompetisi ini berisi serangkaian tantangan dan teka-teki yang tersebar di dalam Oasis. Siapapun yang berhasil menyelesaikannya akan mendapatkan kendali penuh atas Oasis dan kekayaan yang sangat besar. Kompetisi inilah yang menjadi konflik utama dalam film. Next, misi pertama yaitu balapan. Tantangan pertama dalam kompetisi Easter egg adalah sebuah balapan berbahaya yang dipenuhi berbagai rintangan dan monster. Banyak pemain mencoba menyelesaikan balapan ini hanya dengan kecepatan dan kekuatan. Namun, Wade menyadari bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ia mulai berpikir berbeda dan mencari pola tersembunyi dari cara berpikir James Halliday, bukan sekedar mengikuti arus pemain lain. Selanjutnya, pertemuan pertama Wade dan Artemis. Dalam balapan tersebut, Wade bertemu dengan Artemis, salah satu pemain Oasis yang terkenal dan cerdas. Pertemuan ini menjadi awal hubungan kerjasama antara Wade dan Artemis. Dari sini terlihat bahwa Wade tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga mulai membangun relasi dengan pemain lain. Hubungan mereka juga menunjukkan adanya rasa saling percaya dan ketertarikan yang berkembang seiring waktu. Selanjutnya, Wade membeli peralatan virtual. Setelah berhasil memenangkan tantangan pertama, Wade mendapatkan hadiah dan menjadi dikenal oleh banyak pemain Oasis. Dengan sumber daya yang ia peroleh, Wade kemudian membeli berbagai perlengkapan virtual seperti baju taktil, omnidirectional treadmill, dan haptic gloves. Peralatan ini membuat pengalaman Wade di Oasis menjadi lebih nyata dan membantunya bersaing secara lebih serius. Scene ini menandakan perubahan besar dalam perjalanan Wade dari pemain biasa menjadi peserta utama kompetisi. Next, Wade mempelajari Halliday's Journal. Wade menyadari bahwa untuk memenangkan kompetisi, ia tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Oleh karena itu, ia mempelajari Halliday's Journal yang berisi kenangan dan perjalanan hidup James Halliday. Dari jurnal ini, Wade memahami bahwa tantangan Easter egg sangat berkaitan dengan kepribadian.
kesalahan, dan penyesalan Halliday di masa lalu. Hal ini membuat Wade semakin memahami makna di balik setiap tantangan. Next, Wade mulai dikenal publik dan menjadi target IOI. Keberhasilan Wade membuatnya semakin dikenal oleh publik Oasis. Hal ini menarik perhatian IOI, sebuah perusahaan besar yang ingin menguasai Oasis demi keuntungan bisnis. IOI dipimpin oleh Nolan Sorrento yang tidak segan menggunakan cara-cara tidak etis untuk memenangkan kompetisi. Sejak saat itu, Wade menjadi target utama IOI baik di dunia virtual maupun dunia nyata. Next, Wade mengalami peristiwa besar. Konflik dalam film tidak hanya terjadi di dunia virtual, tetapi juga berdampak pada kehidupan Wade di dunia nyata. Wade mengalami peristiwa besar yang mengancam keselamatannya. Kejadian ini membuat Wade menyadari bahwa kompetisi Easter egg bukan lagi sekedar permainan, melainkan perjuangan yang memiliki resiko nyata. Tim High Five terbentuk. Wade kemudian bergabung dengan Artemis, Ace, Daito, dan So untuk membentuk tim bernama High Five. Mereka menyadari bahwa kerjasama dan kepercayaan satu sama lain sangat penting untuk menghadapi tantangan terakhir. Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak bisa diraih secara individu, tetapi membutuhkan kolaborasi. Misi terakhir. Pada misi terakhir, terjadi pertempuran besar antara High Five dan IOI di dalam Oasis. Berbagai karakter dan elemen ikonik muncul dalam pertempuran ini. Misi terakhir ini menjadi puncak konflik yang menentukan siapa yang layak mendapatkan Easter egg dan mengendalikan Oasis. Selanjutnya ada penemuan Easter egg. Wade berhasil menyelesaikan tantangan terakhir dan menemukan Easter egg. Ia bertemu kembali dengan James Halliday dalam bentuk digital. Kemenangan ini bukan hanya soal hadiah, tetapi juga pemahaman Wade terhadap nilai dan pesan yang ingin disampaikan Halliday. Keputusan terakhir. Keputusan terakhir bagi Wade. Di akhir film, Wade mengambil keputusan penting dengan membatasi penggunaan Oasis agar manusia tidak sepenuhnya melupakan dunia nyata. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan Wade dan menegaskan pesan moral film, yaitu pentingnya keseimbangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Kesimpulannya, secara keseluruhan, film Ready Player One menggambarkan bagaimana teknologi dapat memberikan peluang dan hiburan, tetapi juga memiliki dampak jika digunakan secara berlebihan. Film ini mengajak penonton untuk tetap menghargai kehidupan nyata dan hubungan sosial di luar dunia virtual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah dalam pengucapan kata ataupun nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.